Sementara itu, pemirsa, tim kuasa hukum Richard Eliezer menyoroti sejumlah poin dakwaan dari tim jaksa penuntut umum. Meski demikian, tim kuasa hukum Eliezer tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan yang sudah dibacakan oleh tim JPU. Kami terkait dengan dakwaan yang sudah disampaikan oleh tim jaksa penuntut umum, ada beberapa catatan dari kami penasihat hukum, tetapi kami melihat di sini dakwaannya sudah cermat, sudah tepat. Dan nanti mungkin kami pikir bahwa kami akan sampaikan nanti di pembuktian. Jadi kami putuskan untuk tidak mengajukan eksepsi. Baik. Itu yang pertama, Mulia, mohon izin. Yang kedua, sesuai dengan asas peradilan agar cepat, kami mohon kepada Yang Mulia maupun melalui jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi bernama Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Riki Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf. Sesuai dengan asas peradilan cepat, kami mohon untuk di waktunya 3 hari ke depan. Kami bermohon. Terima kasih. Pemirsa, bencana banjir dan longsor menerjang 7 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selain merusak rumah dan fasilitas umum, akses jalan juga lumpuh akibat tertimbun longsor. 7 kecamatan di Kabupaten Malang, Jawa Timur terdampak banjir dan longsor sejak Senin kemarin. Hampir 2.000 kepala keluarga menjadi korban banjir dan beberapa fasilitas umum juga mengalami kerusakan. Banjir terparah terjadi di Desa Sitiarjo, Kecamatan Sumber Manjing, akibat banjir luapan sungai Penguluran. Kerusakan diakibatkan oleh material yang terbawa air. Selain mengakibatkan rumah rusak di Desa Sitiarjo, jalur penghubung antar desa di Kecamatan Tirto Yudo juga tertimbun material longsor. Petugas gabungan dari BPBD, relawan, TNI, dan Polri berusaha membuka akses jalan agar kembali bisa dilalui. Petugas pun masih disiagakan di beberapa titik lantaran hujan dengan intensitas ringan hingga lebat masih terjadi hingga Selasa siang. Pemirsa, bencana banjir menerjang 4 kecamatan di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Selain merendam ribuan rumah warga, banjir juga memutus akses Jalan Nasional Trenggalek-Tulung Agung. Inilah, pemirsa, kondisi banjir di ruas Jalan Nasional Trenggalek-Tulung Agung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ketinggian air di ruas Jalan Nasional ini mencapai 1 meter. Akibatnya, akses arus lalu lintas dari kedua arah tertutup total dan dialihkan melalui jalur lain. 4 kecamatan yang terdampak banjir kali ini adalah Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari. Banjir juga menggenangi RSUD Dr. Sudomo Trenggalek. Akibat kondisi ini, pemirsa, seluruh pasien rawat inap dialihkan ke lantai 2 hingga lantai 4 rumah sakit. Sementara itu, poli layanan rawat jalan terpaksa ditutup total karena seluruh loket tergenang banjir. Tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, serta relawan kebencanaan melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian. Proses evakuasi sempat terkendala karena minimnya peralatan. Banjir di Kabupaten Trenggalek ini terjadi di 4 kecamatan, Kecamatan Trenggalek Kota sendiri, kemudian Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari. Kondisinya? Untuk kondisinya sampai saat ini kita dari BPBD, juga dari OPD terkait dan stakeholder terkait, TNI, Polri, dan lain-lain masih dalam proses evakuasi untuk masyarakat yang terdampak bencana banjir. Ketinggian sampai berapa, Bu? Ketinggian untuk yang di Tamanan, kebetulan ini saya ada di Tamanan, itu sudah sangat tinggi, sudah setinggi orang dewasa. Pemirsa, memasuki hari ke-17 pasca tragedi Kanjuruhan Malang, Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang masih merawat sejumlah pasien supporter Aremania yang menjadi korban. Tim dokter masih terus melakukan pemantauan dan proses penyembuhan agar seluruh korban dapat segera pulang ke rumah dan beraktivitas kembali seperti biasa. Direktur RSESA Kota Malang, Dr. Kohar Hari Santoso mengatakan, total Aremania yang masih berstatus pasien rawat inap berjumlah 8 orang. Sedangkan 4 orang diantaranya masih mendapatkan perawatan intensif di ruang ICU. Sementara 4 lainnya berada di ruang perawatan biasa.
Seluruh korban mengeluhkan sesak nafas atau susah bernafas dan sebagian lainnya mengalami trauma di bagian dada dan kepala serta mata merah. Rumah Sakit Dr. Saiful Anwar Malang mencatat pihaknya merawat 78 pasien yang menjadi korban tragedi tersebut. 70 korban saat ini berstatus sebagai pasien rawat jalan yang masih wajib untuk kontrol kembali. Presiden FIFA Gianni Infantino tiba di kantor PSSI di GBK Arena Jakarta sekitar pukul 15:15. Gianni tiba didampingi oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan menggelar rapat tertutup. Untuk informasi terkini akan disampaikan rekan Andromeda Arizal langsung dari GBK Arena. Andromeda, apa agenda pertemuan antara Presiden FIFA dengan PSSI pada sore hari ini? Ya, selamat sore Zakia dan juga pemirsa. Untuk pertemuan kali ini Gianni Infantino ke Indonesia, ini pertemuan yang memang sudah dijadwalkan sebelumnya, sebelum adanya tragedi Kanjuruhan. Tadi Gianni Infantino terlebih dahulu mengunjungi Presiden Joko Widodo di Istana Negara sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian tadi dijadwalkan akan ke gedung PSSI, terutama di GBK Arena, dan sudah tiba sekitar pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, yang didampingi secara langsung oleh Muhammad Iriawan atau yang dikenal dengan Iwan Bule, Ketua Umum PSSI, kemudian juga Sekjen PSSI. Dan Gianni Infantino sendiri ini menghadiri rapat yang digelar secara tertutup di gedung PSSI ini untuk membahas terutama berkaitan dengan reformasi sepak bola yang ada di Indonesia. Dan tadi pun juga sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bahwa reformasi sepak bola ini yang terdiri ini ada pihak dari FIFA, kemudian AFC, kemudian PSSI, dan dari unsur pemerintahnya ini ada dari Kementerian Kesehatan, kemudian Kemenpora, Kemenkes, PUPR, dan juga dari keterlibatan TNI dan juga Polri. Dan hari ini memang selain dijadwalkan akan menggelar rapat tertutup yang membahas mengenai reformasi dari sepak bola, informasinya sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, Gianni Infantino sendiri akan melakukan sepak bola terutama di sekitar lapangan GBK. Dan kami masih terus menunggu seperti apa keterangan resmi baik itu dari Ketua Umum PSSI ataupun dari Gianni Infantino terkait dengan pembahasan rapat tertutup yang digelar di GBK Arena. Namun informasi yang kami terima ini untuk menggelar rapat ini di PSSI adalah menindaklanjuti perbincangan ataupun percakapan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Joko Widodo di siang hari tadi. Zakia. Ya, baik. Andromeda, seperti yang Anda katakan tadi begitu ya, ada pertemuan sebelumnya antara Presiden FIFA dengan Presiden Joko Widodo. Apa kemudian poin-poin penting yang dikomunikasikan kepada PSSI terkait dengan pertemuan Presiden FIFA dengan Presiden Jokowi? Ya, Presiden Joko Widodo membahas mengenai beberapa hal, terutama dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Pertama adalah berkaitan dengan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh. Secara menyeluruh ini artinya adalah mencakup aspek pertandingan dan juga aspek keamanan, terutama dalam perhelatan sepak bola di Indonesia. Kemudian juga selain itu aspek penonton yang harus diperhatikan. Aspek penonton ini berkaitan dengan keselamatan saat penonton sepak bola di Indonesia. Tentu aspek keselamatan ini tentu perlu ada standar yang disesuaikan, terutama standar dari FIFA. Selain itu juga kelayakan stadion dan juga menerapkan teknologi ini untuk membantu mitigasi aneka potensi yang membahayakan baik itu penonton ataupun pemain itu sendiri. Dan tadi juga Presiden Joko Widodo membahas mengenai bahwa kesepakatan ataupun perbincangan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden FIFA ini menjadi momentum untuk perbaikan sepak bola di Indonesia. Dan berikut ini pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Kami berdiskusi secara detail dan dalam pertemuan itu Presiden FIFA mengungkapkan rasa duka dan simpati mendalam kepada
keluarga korban dan menyampaikan kepeduliannya atas tragedi yang terjadi. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepakbolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola. Dan kami bersepakat untuk melakukan transformasi sepak bola Indonesia secara menyeluruh, memastikan semua aspek pertandingan berjalan sesuai dengan standar keamanan yang ditetapkan oleh FIFA. Baik pemain maupun penonton harus terjamin keamanan dan keselamatannya. Demikian Zakia yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Andromeda Arizal atas laporan Anda.